Yang pertama di sini, bagaimana sikap kita apabila ada saudara saya yang bertanya tentang sifat si fulan. Kebetulan saudara saya ada hajat atau bisnis dengan fulan, dan si fulan adalah teman saya, dan saya harus menceritakan jujur termasuk rahasia atau sifat buruk si fulan. Tentu ini pernah kita jelaskan ya di masalah tidak termasuk dalam ghibah kalau 4 hal. Tidak termasuk menceritakan aib orang lain kalau dalam 4 hal. Yang pertama, istifta, meminta fatwa, dan ini murni meminta fatwa, tidak ada tujuan lain. Seperti misal suami istri bertengkar, kemudian si suami mengatakan istri saya tidak pakai jilbab, istri saya selingkuh, atau suami saya tidak sholat. Ini aib, tapi dia ingin mencari fatwa. Apakah saya bisa pertahankan rumah tangga saya? Kalau dia niatnya innamal a'malu binniyat, niatnya bukan untuk menjatuhkan pasangannya tapi mencari solusi agama, tidak masuk ghibah. Yang kedua, istinsah. Istinsah ini sama dengan ini. Pertanyaannya tadi, kalau ada orang yang mau ngajak bisnis, ada orang yang mau menikah dengan saudaranya, anaknya, maka dia tidak tahu, dia boleh tanyakan kepada orang yang mengenal, dan orang mengenal boleh menyampaikan yang dia tahu berhubungan dengan pertanyaannya saja. Jangan kemana-mana ini. Kalau misal orang ini mau menikah dengan anak saya tidak kenal, lalu kemudian saya tanya kepada si A datang melamar, saya tanya kepada si B. Si B saya terkenal, hai si B, kamu kenal nggak si A? Iya saya kenal. Bagaimana menurut kamu? Orangnya tidak sholat, misal. Orangnya tidak jujur, yang saya tahu begitu saja. Dan memang dia niat murni menasihatin saya supaya jangan sampai saya ketipu gitu. Tapi kalau dia sengaja tunggangi, malah justru kesempatan untuk menyebutkan kesalahan orang, ini malah dia berdosa. Jadi masuk dalam pertanyaan ini adalah poin kedua ini. Istinsah, minta nasihat. Jadi boleh kita sebutkan yang dibutuhkan saja, yang kita tahu, dan kita pastikan memang tentang kebenaran informasi itu. Yang ketiga, istirsyad, memberikan petunjuk. Kalau tadi memberikan nasihat, kalau sekarang memberikan petunjuk, beda sedikit. Contohnya, kalau seandainya saya janjian sama orang, saya pernah kasih contoh yang di masjid, kemudian saya tidak kenal orangnya siapa, saya tanya marbut masjid, mana si fulan? Oh di depan sana, di desa pertama. Kemudian saya lihat ke sana orang banyak, yang mana? Dia bilang yang pakai baju hitam, yang badannya gemuk, yang kepalanya botak. Dia sebutkan, tapi niatnya dia untuk memberikan petunjuk. Kalau tidak saya nggak tahu gitu. Ini juga innamal a'malu binniyat. Niatnya dia apa? Kalau sekalian dia tunggangi itu yang botak tuh sana, gitu. Itu berarti dia tanggung, gitu kan? Kemudian yang terakhir al-kuna wal alqab atau julukan. Ya. Kalau melekat padanya dan dia tidak tersinggung untuk itu, seperti pernah saya kasih contoh, ada 2 orang Ahmad mengundang makan di masjid habis isya. Lalu salah satunya datang kepada marbut masjid mengatakan, tolong iklanin semua jamaah masjid saya undang makan habis isya. Pak Ahmad undang makan malam. Orang nanya, Pak Ahmad siapa? Ada 2 Ahmad di masjid, yang satu penjual kambing, satu penjual mobil. Oh Ahmad kambing yang undang misalnya. Tapi si Ahmad penjual kambing ini memang dia tidak merasa terganggu dengan istilah itu, julukan itu. Dia menganggap malah promosi buat dia, ya sudah. Itu namanya julukan yang dibolehkan. Bagaimana hukumnya petugas intelijen yang menguping untuk mencari informasi demi keamanan negara? Saya kan sudah bilang tadi, kalau berhubungan dengan tugas pemerintah lain, keamanan nasional, itu lain, tugas pemerintah. Nabi SAW sering kali mengutus pasukan-pasukan yang mengintai musuh untuk menjaga keamanan Madinah, gitu kan. Ada yang bertugas jaga keamanan malam hari, keliling-keliling mencari tahu, memang begitu, tidak masalah, gitu kan. Atau dia sendiri memang bertanggung jawab dengan itu. Dia bertanggung jawab, misal kita bertanggung jawab tentang orang-orang yang masuk di penjara misalnya. Kemudian memang kita harus dengar dia ngomong apa dalam penjara ini, karena jangan sampai dia buat konspirasi di luar tugasnya, maka itu tidak ada masalah kalau tugas dia. Ya. Bagaimana aku mengambil figur dengan digital atau foto? Kalau foto, khilaf di antara ulama tentang masalah bolehnya. Gitu kan? Tentu yang saya simpulkan adalah kalau dari umumnya pendapat ulama semua boleh, gitu kan. Tetapi di sini ada kaidahnya. Tidak boleh tentunya foto sesuatu yang memperlihatkan aurat misalnya. Ya, perempuan dengan dada terbuka dengan apalah sengaja untuk mengular syahwat, ini nggak boleh, haram dalam agama. Gitu kan. Kemudian juga foto-foto yang menyebar aib orang lain. Misal memang sengaja dia main foto sembarangan orang, kemudian dia sengaja menghebohkan di dunia maya ini supaya ada sesuatu yang dia dapatkan dan seterusnya, ini semua adalah perbuatan-perbuatan haram. Tapi kalau foto ijazah, foto paspor, ya, sampai pada tingkat mungkin orang foto sama teman-temannya tapi dia simpan untuk dia saja, tidak ada sesuatu. Saya sama teman saya seorang ustadz foto, kemudian saya simpan di HP saya karena saya pernah ketemu misalnya di mana gitu, ada sesuatu. Atau suami istri
dia simpan hanya untuk dia saja, tidak ada satu panggilan agama itu, maka itu tidak ada masalah insya Allah. Dan ini tidak masuk dalam larangan yang tadi yang kita bahas itu, ya. Yang masuk itu patung, ya, lukisan. Orang memang sengaja melukis wajah karena foto itu di antara pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan seperti saja orang melihat dirinya di kaca, karena sama seperti di kaca itu pantul seperti itu. Kan sekarang sudah umum pendapat ulama tentang masalah itu, cuma memang jangan disalahgunakan, gitu kan. Ada orang masya Allah semua difoto, apa saja lihat foto sana, foto sini, foto sana, tidak ada gunanya, hanya kita lihat auratnya orang atau habis waktunya untuk itu, gitu kan. Ada orang pernah, subhanallah, karena banyaknya orang masuk ke Masjid Nabawi semua pakai foto sana sini. Syekh Hudzaifi pernah hafizahullah, beliau istirahat imam Masjid Nabawi, langsung menegur tuh. Beliau langsung pegang mic habis salat, lalu beliau mengingatkan, hai muslimin, bertakwalah kepada Allah, ini masjid Rasulullah SAW. Apa ini cuplak-cuplik foto-foto sana sini sembarangan, gitu kan. Mungkin satu foto melihat kena bagus kubahnya, mungkin dua, tapi orang semuanya, gitu. Orang-orang pun difoto semua, polisinya difoto semua, untuk apa? Hah? Sesuatu yang tidak perlu. Bagaimana caranya menjaga pandangan di saat zaman seperti ini? Pergi ke kantor aja udah berhamburan wanita pakai rok pendek. Jangan dilihat. Kalau bagaimana caranya jangan dilihat. Bisa kalau mau. Sekarang ada orang sekian banyak yang lewat, kita lagi sibuk, apalagi kalau lagi naik motor, macet. Sibukkan diri dengan itu, putar ceramah di mobil. Kalau di motor dengarkan ceramah di headset, sibukkan diri dengan tilawah. Insya Allah itu akan mengontrol kita kan. Kalau memang dasarnya dia pakai motor sambil ngeliat-lihat, ya memang itu dia salah sendiri. Kenapa dia iseng melihat? Jadi bisa, kalau mau bisa, insya Allah. Dan subhanallah, laki-laki yang begini lebih dihormati. Ya. Ada satu kejadian saya diceritakan oleh seorang dai di Amerika, itu terjadi di lift di satu kantor. Ada satu perempuan naik sampai masuk Islam, orang itu Katolik, dan akhirnya syahadat dan menikah sama laki-laki Muslim ini. Umumnya perempuan kalau sudah di lift berdua sama laki-laki paling sedikit diisengin, gitu kan? Mungkin digoda dengan kata-kata dan seterusnya. Ada satu Muslim, dia rupanya sudah ikut pengajian di sana, gitu kan? Kemudian dia satu lift dan ini lantainya jauh, lantai ke 50 sekian. Gak ada orang juga naik, liftnya tidak berhenti. Ini perempuan sudah merasa ketakutan, tapi dia heran, kok laki-laki ini melihat ke bawah terus, gitu kan? Sampai keluar di lift itu, kebetulan lantainya sama. Waktu sudah keluar pun, perempuan ini rupanya diam-diam liatin laki-laki ini keluar, kemudian dia bicara sama resepsinya, ada perempuan juga, dia tidak lihat sambil melihat ke arah meja, lalu dia bertanya, di mana ini, di mana itu, selalu gitu, pandangan ditunjukkan. Dia penasaran, dia datang sama dia tanya, kenapa anda tundukkan mata? Kenapa tidak melihat ke saya, tidak melihat ke orang ini? Penasaran, dia tanya. Dia bilang, saya muslim, agama saya melarang melihat yang bukan mahram, dan itu untuk menjaga hati saya. Dia bilang, apa benar itu ajaran agama kamu? Iya. Bisa terangkan itu agama kamu apa? Diterangkanlah, akhirnya tertarik masuk Islam dan menikah sama orang ini. Gara-gara dia guddul basar. Gitu kan. Jadi itu di wilayah yang jelas-jelas lebih bebas dari Indonesia. Bisa orang lakukan. Asal mau insya Allah bisa. Tadi disebutkan menggambar orang tidak boleh. Sejauh mana batasan hukum ini? Apakah seorang komikus juga tidak boleh? Apakah pekerjaannya haram? Padahal karakter yang biasa digambar tidak ada kemiripan dengan manusia asli. Contoh komik Naruto. Apalah semua namanya di sini. Tentu teman-teman sekalian, bagi yang sudah hadir di majelis ilmu, mestinya sudah paham. Ganti profesi. Kalau biasa begini, gambar-gambar, ganti profesi yang lain. Tulislah sesuatu yang bermanfaat, gitu kan? Alihkan ke tulisan, alihkan kepada hal yang betul-betul real. Kalau ini Naruto lah, Dragon Ball lah, apalah semuanya. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan saya sudah pernah bilang teman-teman, yang paling banyak mendangkalkan generasi umat Islam dari akidahnya justru ini. Cerita bohong, Spiderman, Batman, apalah. Tidak ada tokohnya. Nggak ada tokohnya, justru itu fiktif, dusta. Akhirnya anak-anak kita tumbuh dengan berpikir memang ada. Batman itu kan buruk sebenarnya. Tapi dianggap dia jadi tokoh, dianggaplah ini, dianggaplah itu, untuk apa? Tidak ada gunanya sama sekali. Akhirnya kalau kita ceritain anak-anak kita tentang Abu Bakar, tentang Umar, pertanyaan pertama, sama Spiderman enggak? Ada jaringnya enggak? Gitu. Aisyah itu seperti Cinderella, enggak ada tongkatnya bisa ngubah dan. Jadi ini semua tokoh fiktif untuk apa? Gitu kan? Untuk apa? Itu dulu. Jadi fiktif ini sudah tidak baik. Gitu. Ceritanya juga tidak perlu. Tulislah sesuatu yang bermanfaat teman-teman. Dan yang paling bermanfaat adalah tulis masalah Islam. Tulis masalah sahabat, kisah orang-orang soleh. Coba deh. Akan banyak sekali kok. Ada banyak sahabat Nabi, banyak kisah-kisah yang unik berhubungan dengan masalah itu.
Itu yang pertama, yang saya tekankan dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, memang kalau menggambar nggak bisa, walaupun tidak ada atau tidak ada toko aslinya. Gitu. Orang sekarang tadi saya bilang orang gambarkan malaikat, nggak akan dilihat malaikat, tapi dia gambarkan laki-laki bersayap. Sama ulama bilang nggak boleh. Dia sudah membentuk kan. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik dihindari, ya, dijauh ini semua. Haruskah kita menundukkan pandangan apabila menonton TV atau membaca majalah? Kalau anak naik motor, anak menundukkan pandangan, anak takut nabrak Ustaz. Ini nggak tahu, memang nggak paham bertanya atau iseng bertanya. Ya akhi, kalau lagi naik motor lihat jalanan, ya, lihat setir, tabraklah. Saya juga naik motor gitu kan. Artinya menurunkan pandangan dari yang dilarang, kan gitu. Menurunkan pandangan, lihat lawan jenis, itu menurunkan pandangan. Tapi kalau lihat jalanan, lihat pohon, lihat isyarat lampu merah, ya jangan turunkan pandangan. Apa hubungannya? Menundukkan pandangan dari yang diharamkan saja, gitu kan? Kalau yang tidak diharamkan makanan, minuman, kalau semua antum tunduk, minum pun tunduk, gimana caranya? Nggak mungkin. Makanya saya bilang ini nggak ngerti benar-benar atau ada melihat majalah, ada gambar lawan jenis, langkahilah. Nggak perlu gitu. Sebagian ulama di Saudi misalnya, yang saya tahu dari mereka, itu kalau mereka melihat memang harus pun ada majalah, mereka lihat, kemudian ada sesuatu yang memang senonoh lah, tidak layak dilihat, maka mereka kalaupun itu ada di tempatnya, maka dihapus dengan spidol, mereka coret, atau memang mereka tidak perlu baca lembarannya, dilangkain selesai gitu kan. Atau memang kalau tidak ada hajat nggak usah dilihat sama sekali, lebih penting begitu. Bagaimana dengan nonton TV misalnya? Tergantung apa yang dilihat di sini. Ulama mengatakan ada hal-hal yang tidak termasuk dalam hal yang dilarang, seperti masalah majelis ilmu. Karena orang kalau ceramah dilihat, orang mau tahu orangnya, maksudnya dia ngomong apa, orang tahu. Di zaman Nabi SAW, Nabi SAW pernah membaiat para wanita, sahabiat, agar mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan zina dan seterusnya. Itu di hadapan Nabi SAW. Mereka duduk. Terjadi pada pembebasan kota Mekah, terjadi pada beberapa titik lah, ya beberapa kejadian. Maka Nabi SAW isi pengajian dan memang dilihat itu. Sesuatu yang terjadi gitu, umum. Di kancah peperangan, Nabi SAW sering kali membawa, tidak pernah kurang dari 20-30 orang sahabiat di setiap peperangan. Dan ada satu orang wanita namanya kalau tidak salah Rufaidah. Rufaidah ini salah satu perawat dikenal sekali di Madinah. Jadi kalau ada laki-laki pun sakit dirawat oleh perempuan ini. Jadi mereka mengobati luka-luka para mujahidin. Nah ini keadaan-keadaan diistifnakan namanya, dikecualikan. Karena memang Nabi SAW membolehkan itu. Dalam majelis ilmu atau dalam pengobatan itu lain. Sekarang ada perempuan mau melahirkan, tidak ada dokter kecuali laki-laki. Maka laki-laki itu harus membantu dia melahirkan. Dia harus lihat auratnya. Itu darurat, pengobatan. Beda hukumnya, gitu kan? Beda, ini beda. Kalau ada perempuan, alhamdulillah lebih baik. Tapi kalau nggak ada, gimana caranya? Ini sudah fatwa umumnya ulama, gitu kan? Jadi memang ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak boleh khalwat, berdua. Itu lain. Sekarang ada ustadz duduk berdua sama satu orang jamaahnya perempuan. Konsultasi nggak boleh. Kalau bukan tempat umum boleh. Kalau berdua nggak boleh. Kalau umum misalnya ada orang bertanya begini, itu lain. Hukumnya masih umum. Tapi kalau khalwat berdua haram nggak boleh. Jelas. Jadi ini ada pengecualian seperti itu. Sama halnya kalau di TV orang lagi ceramah kita tonton, yaitu nonton ceramah, gitu kan? Itu adalah insya Allah baik dan juga dijaga. Kalau kita merasa memang melihat itu adalah bisa merusak hati kita, jangan dilihat. Gitu. Dengar cukup dengar, gitu kan? Itu sudah cukup. Apa ini? Oh, di kos saya punya speaker. Juga ada banyak teman minjam speaker untuk memutar musik lewat speaker saya. Saya sudah menasihati teman-teman kalau musik dilarang dalam Islam, tapi mereka cuma jawab iya dan menghiraukan nasihat saya. Pertanyaan saya, apakah saya termasuk pendapat dosa karena saya penyebab teman saya memutar musik di speaker saya? Jawabannya iya, jangan dipinjamin. Jangan dipinjamin, tidak boleh. Dia mau pinjam motor kita, dia mau zina, mau pacaran. Kemudian kita bilang, jangan ya, nggak boleh pakai pacaran. Iya, tapi kita sudah tahu dia mau pacaran. Terus kita pinjamkan, punya andil nggak? Punya andil. Kenapa pinjamin? Maaf, saya nggak pinjamin kalau untuk maksiat, saya nggak mau tanggung dosanya. Kamu pelit, terserah, mau bilang apa. Nah, ini haram, dosa dalam agama, saya nggak mau dapat dosa. Jawab apa adanya ya. Saya sudah pernah ajarkan kaidah, ucapkan fi sarahatin raha. Di setiap keterus terangan,
ada ketenangan jiwa. Terus terang saja. Maaf saya nggak bisa karena ini. Kenapa kamu nggak datang semalam di acara saya? Maaf saya nggak datang karena ada musik. Banyak orang lawan jenis terbuka auratnya. Saya takut saya berdosa. Jadi maaf saya nggak datang. Apa adanya sampaikan supaya jelas kenapa kita nggak datang. Kalau tidak orang bisa sangka buruk nanti. Jika kita sombong lah dan seterusnya. Kan? Setiap hari tempat kerja saya mendengarkan musik. Dari peraturan tempat kerja saya memang diharuskan untuk menyetel musik. Kadang saya berpikir untuk resign dari tempat kerja saya sekarang. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Sedangkan di tempat kerja saya bisa sholat 5 waktu di masjid. Itu pun jam keluar untuk sholat dipotong gaji tiap bulannya. Dan peraturan kerja pun dilarang pakai headset untuk mengakalinya. Allah kalau tanya saya pribadi, saya bilang berhenti. Kalau saya pribadi, bagaimana caranya di perusahaan apa dimaksa orang dengar musik? Gimana caranya orang dipaksa untuk dengar? Kalau dia putar dia sendiri atau apalah mungkin itu lain. Tapi kalau enggak, kecuali kalau antum kerja di diskotik, antum kerja memang dasarnya tempat musik. Tapi kalau tempat kerja umumnya, kemudian dia haruskan ini satu hal yang harusnya tidak boleh ya. Jangan dipaksain. Coba bicara dulu. Maaf ya, saya Muslim dan saya tahu ini tidak boleh. Saya sudah pengajian, saya tahu ini musik nggak boleh dan saya tidak mau mengganggu iman saya. Saya mau tetap bekerja, tapi tolong izinkan saya untuk tidak dengar ini. Oh nggak bisa peraturan gini-gini ya sudah keluar. Tawakal Allah, cari tempat kerja lain, gitu kan? Saya sudah berapa kali bahasakan, jangan lemah teman-teman sekalian. Harus lebih kuat keyakinan kita kepada Allah daripada kebutuhan dunia. Allah yang mengalirkan darah di urat saraf kita, kemudian kita ketakutan, gimana caranya? Kita lebih takut kepada pimpinan daripada Allah Azza wa Jalla. Ini pemahaman yang salah ini. Gimana hukumnya seorang atasan yang melakukan penilaian terhadap bawahannya dan harus menyampaikan baik buruk kinerja karyawan tersebut? Saya sudah bilang, kalau bertanggung jawab, boleh. Dia bertanggung jawab. Saya ditunjuk kepala divisi tertentu. Kemudian saya harus supervisi urusan kerja. Saya dapatlah ada orang yang memang tugas saya harus mencari, kalau dia salah diingatkan. Saya lapor ke atasan saya, tugas itu nggak apa-apa. Yang dimaksudnya tidak boleh mengorek-ngorek, sengaja mencari tahu, itu yang tidak boleh. Gitu kan? Jadi itu nggak ada masalah kalau ini. Tapi ini juga harus difahamin ya. Ada satu, waktu saya lagi nyusun salah satu makalah dulu S2, karena saya ambil di manajemen pendidikan, saya temukan disuruh tulis sebuah makalah, pas saya yang kena subhanallah. Giliran judul itu manajemen konflik. Saya pertama bingung, apa ini manajemen konflik nih? Kemudian saya cari, baca buku-buku. Beberapa literatur dari Amerika lah, atau literatur dari Indonesia lah, segala macam saya kumpulin. Saya temukan dari Timur Tengah juga ada mungkin 1-2 buku. Saya temukan ternyata memang ini seperti sistem baru lah waktu itu ya. Mungkin sekitar tahun 99 sampai 2001 waktu itu. Saya tidak tahu sekarang mungkin sudah tidak dipakai, tapi memang ada sistem baru di perusahaan-perusahaan di Amerika waktu itu mereka pakai manajemen konflik. Apa itu? Beberapa pimpinan perusahaan dia menganggap kalau perusahaannya tidak ada konflik, tidak ada masalah, berarti tidak sehat. Maka dia sengaja cari konflik. Dia sengaja pegawai ini disuruh mata-matain yang itu, yang ini disuruh mata-matain yang sana. Atau kadang-kadang dia sengaja taruh dompetnya untuk mengetes pegawainya. Nah ini namanya konflik. Gitu kan? Ini sebenarnya sendiri di ilmu manajemen itu ditolak sebenarnya. Sebagian kecil orang setuju, yang lainnya banyak orang tidak setuju. Kebetulan saya susun makalahnya. Semua dari mana idenya, siapa yang membuat ide ini, bagaimana berapa perusahaan mana saja yang jadi contoh yang sudah pernah menerapkan, apa sebab-sebabnya diterapkan, segala macam lah gitu kan. Maka saya temukan ternyata ini konflik ya. Kalau yang dimaksud penanya di sini, kalau ada orang dia menggunakan manajemen konflik untuk mencari keburukan pegawainya, ini nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Tapi kalau memang dasarnya dia bertugas, dia harus tahu. Dia tugasin pegawai, maka dia pasang CCTV untuk mengawasi pegawainya. Benar nggak? Ada pencurian nggak? Itu haknya dia, karena dia tugas atau dia pemilik modal. Itu tidak ada masalah. Apabila kita melihat atau mendengar sesuatu yang tidak baik, maksiat, dengan kita berwudu, apakah secara otomatis dosa tersebut terhapus? Tentu saja mendengar tadi kalau menguping yang seperti yang kita bahas dosa besar, nggak cukup dengan wudu. Ya. Sengaja mendengar omongan orang, itu adalah dosa besar. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, kalau dosa besar harus taubat nasuhah. Yang gugur dengan wudu, ya, gugur dengan langkah ke masjid, gugur dengan ibadah-ibadah umumnya adalah dosa-dosa kecil. Makanya Imam Nawawi mengatakan dosa besar diampuni kalau memenuhi syaratnya, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Saya ini seorang desainer pakaian dan untuk memberikan gambaran akan pakaian yang ingin saya buat, saya sering menggambarkan pakaian tersebut beserta dengan bentuk tubuh manusia juga. Apakah diperbolehkan Ustaz? Dan jika tidak
Apa saran Ustadz terhadap hal tersebut? Karena saya pernah lihat di buku panduan sholat ada gambar contoh manusia. Tentu ulama mengatakan kalau wajahnya dihilangkan seperti patung tapi nggak ada wajahnya, nggak ada mata, nggak ada hidung gitu kan, polos saja wajahnya. Ini ulama mengatakan bukan manusia, hanya berbentuk saja tangan untuk meletakkan baju itu masih dibolehkan. Makanya di beberapa buku sifat sholat itu memang wajahnya dihapus kan. Kalau ada wajah berarti sudah lengkap seperti manusia, itu tidak dibolehkan. Allahu a'lam. Tentu saran saya, kalau saya saran pribadi, kalau memang bisa kita gambar baju itu tanpa harus ada bentuk badan, atau cuma sekedar orat-orat memang dibentukkan seperti ada tangannya segala, tapi tidak, kepala pokoknya bagian wajah dihapus aja, tidak ada. Gitu kan? Kecuali memang kita harus buat surban atau mungkin jilbabnya, ada garisan wajah tapi tidak ada mata, semua itu sudah cukup. Allahu a'lam, itu saran saya begitu, karena saya yang ditanya jadi saya jawab ya. Benar ada hadis yang mengatakan boleh memuka aib seseorang di 5 tempat. Contoh saat seseorang menceritakan aib orang lain untuk mengingatkan saudaranya. Misalkan menikah dengan seorang pemabuk jahat. Hadis tersebut Anda dapat oleh ustadz lain. Allahu a'lam. Saya tidak tahu kalau 5 tempat. Saya sudah sebutkan tadi kan di awal pertemuan. Ada 4 keadaan di mana tidak termasuk ghibah. Bagaimana jika kita tidak sengaja mendengar omongan atau obrolan orang di tempat yang kita tidak bisa menghindar? Contoh kamar mandi, kita sedang mandi. Dan bagaimana jika ada teman saya berusaha curhat namun saya tidak mendengarkan dia, tetap bicara dan terdengar. Ya. Tentu kalau darurat kita tidak bisa menghindar kayak di kamar mandi kemudian orang yang cerita, ya kita selesaikan hajat kita kemudian kita keluar, gitu kan? Kita keluar. Itu lebih baik. Kalau misalnya pun ada orang yang ini ngobrol di kamar mandi, ini satu hal yang aneh ya. Bagaimana caranya dia ngobrol, ini kan yang kita ngobrol antara 2 orang. Atau dia lagi telepon, dia nasihatin, Pak ini kamar mandi Pak, jangan ngobrol, telepon. Kita bilang bisa saja, kita nasihatin, teruskan gitu kan. Kalau tidak ribut atau apa dibahasakan, kalau enggak kita selesaikan hajat kita pergi, itu lebih baik. Kalau kalau kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang menjerumuskan kita pada dosa, tugas kita tinggalkan. Teman ini tetap mau ngomong, tinggalkan aja. Saya nggak bisa dengar nih. Masa dia mau kejar terus baju kita, kamu harus dengar nggak? Saya nggak bisa dengar. Cari orang lain deh. Saya nggak bisa dengar kesalahan ini. Jadi jangan bilang ini saya nggak bisa, dia tetap ngomongnya, tinggalkan. Saya nggak bisa, tinggalkan, berdiri. Gitu kan. Sampai Nabi SAW pun disebutkan dalam ayat Al-Quran, kalau seandainya ada orang yang sedang membicarakan sebuah dosa, ghibah, gunjing, kemudian fitnah dan seterusnya, kata Allah SWT, suruh berdiri Nabi SAW hatta yakhudu fi hadithin ghairi, sampai mereka ubah pembicaraan mereka. Tidak boleh duduk di situ. Jadi kita tinggalkan memang. Bagaimana patung untuk mempelajari anatomi manusia? Kalau saya sudah bilang tadi, kalau patung itu dihilangkan wajah, tidak berbentuk manusia, mungkin memang ada dadahnya tapi urat-uratnya sekian, kedokteran, ilmu pengetahuan itu lain. Dan pokoknya usahakan ditinggalkan yang sempurna. Dan kalau kita misalnya guru SD, kita harus memperlihatkan misalnya gambar burung apa gitu ya, pakai foto lah, sekarang sudah ada foto kan, ini fotonya, ini hewannya ini hewannya, jadi tidak usah lukisan. Makin kita hindari lukisan makin bagus, karena kalau foto masih ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau itu memang harus dipakai karena pendidikan, di ilmu kedokteran, anatomi tubuh manusia, maka biasanya kan ada yang dicopot-copot ya, ditempelin bagian dadanya, di bagian wajahnya ada sebagian dibuka, maka uratnya di bagian dalam seperti ini. Maka itu untuk belajar. Mungkin cara yang terbaik kalau yang kita mau supaya menghindari ancaman tadi dalam hadis adalah bagaimana yang tidak lagi dipakai itu dicabut gitu. Misal bagian wajah dicabut saja, kemudian yang sedang dipelajari bagian dada, bagian perut, nah itu seperti itulah. Allah alam, itu cara solusi yang terdekat. Karena kalau utuh maka tetap masuk dalam larangan. Bagaimana jika anak yang mendengarkan pembicaraan orang tua sedangkan si anak tidak tahu apa pembicaraan itu, bersifat rahasia, sedangkan orang tua boleh mendengar pembicaraan anak? Tentu saja kita bisa, rahasia itu ketahuan kok. Ya, kita tahu rahasia itu biasanya orang sembunyi, memojok, orang di dalam kamar. Itu memang kalau orang umum, orang ngomong dia pasti ngomong di depan umum. Jadi kalau kita tahu orang tua kita membicarakan sesuatu, kan kita bisa tahu kok. Misal kita tahu bicara orang tua kita lagi bertengkar misalnya, kemudian dia lagi bicara, ibu kita lagi bicara sama ayah. Kita tahu itu adalah masalah. Udah kita menghindar lah ke teras rumah, tidak usah didengar, gitu kan? Tidak usah nguping, karena tidak ada urusan sama kita. Kalau orang tua mendengarkan pembicaraan anak, dia berkewajiban, dia tanggung jawab. Saya bilang tadi, kalau orang punya tanggung jawab, dia boleh, dia punya hak, gitu kan? Karena dia harus tahu anaknya, dia tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, panjang sekali nih.
Kayak ini curhat masalah rumah tangga ya. Baiklah, yang pertama saya tidak mungkin baca ini di sini. Ini seorang ibu bertanya, karena kalau masalah aib jangan diceritakan dah, gitu kan? Jangan diceritakan. Ini kalaupun ibu bertanya dengan cara bukan di depan umum. Dan saya terus terang melihat, saya sarankan diri saya dan juga teman-teman dai, kalau ada curhat seperti ini jangan dibaca. Si fulan atau misal dia bilang, saya pernah berzina, saya sudah tobat, saya pernah mabuk. Ini semua nggak usah disebut teman-teman. To the point. Saya tidak khusyuk dalam sholat. Kadang-kadang begitu ya. Saya dulu pemabuk, saya dulu pezina, sekarang saya tidak khusyuk. Apakah memang itu ada hubungannya? Tidak usah dijawab itu, tidak usah ditanya itu. Saya sekarang tidak khusyuk dalam sholat. Apa sarannya Ustaz? Nanti Ustaz Pak. Coba istighfar, mungkin ada dosa di masa lalu. Coba ini, coba itu. Jadi tidak usah sebutkan aib. Masalah kasus menghadapi rumah tangga, saya tentu kita doakan di sini semoga ibu ini yang bertanya dan seluruh muslimin yang punya masalah rumah tangga diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sarankan selalu kembali ke hukum Allah. Karena hukum Allah tidak akan salah. Sebaik-baik panduan adalah hukum Allah. Gitu kan? Siapa yang salah di antara suami istri, dia harus minta maaf. Siapa yang benar, dia memaafkan. Nah, yang begitu. Ya, manusia bisa berbuat salah. Itu yang kedua. Kita sudah doakan tadi yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa berbesar hati, lapang dada. Kalau dia benar, dia maafkan. Kalau dia salah, dia meminta maaf. Yang ketiga, dia coba menghilangkan bekas daripada perbuatannya. Karena gini, semua teman-teman punya bekas. Kita habis makan, ada bekas makan kan? Masih terasa di tenggorokan, terasa kenyang, ada minum, bekas minum ada. Kita tuangkan air di meja ini, kalau kita angkat saja gelasnya, di sini ada bekas airnya. Kalau mau bagus, harus bersih, diangkat sumber masalah, dibersihkan bekasnya. Kalau masih ingat saya pernah kasih contoh, kalau ada orang lewat di depan rumah kita, kita tidak sengaja membuang air, tidak niat untuk mengenakan dia, tapi kita buang, dia lewat pas kena. Ada dua cara, pertama kita cuma minta maaf, selesai, itu nggak cukup. Kita minta maaf, ingat ada bekas di bajunya, bahasakan ke dia, saya keringkan bajunya ya, biar saya gantiin baju lain. Kalau dia sudah bilang, udah nggak apa-apa, ini saya sudah maafkan, dia sendiri sudah mau mengambil alih bekasnya, oke, aman. Tapi harus hilangkan bekasnya. Bekas ini kalau berhubungan dengan kesalahan harus dihilangkan teman-teman. Kalau berhubungan dengan ibadah, biarkan. Misal, bekas daripada majelis ilmu, ada terasa keimanan, biarkan, pertahankan. Bekas pergi haji, bekas pergi jihad, merasa lebih dekat dengan surga, merasa dekat dengan itu, biarkan, tidak apa-apa. Kalau berhubungan sama ibadah, biarkan bekasnya. Tapi kalau berhubungan dengan maksiat, hapus semuanya. Semua situasi, kondisi, teman-teman, fasilitas yang berhubungan dengan dosa, hapus sama bekas-bekasnya semua. Jangan lagi simpan foto-foto, jangan lagi simpan ini, jangan lagi sengaja lewat di tempat, dulu saya pernah di sini nih. Nah, kalau bisa jalan-jalan lain, nggak usah ke situ. Memang begitu. Kalau antum hilangkan bekasnya, maka akan aman. Baik, saya masuk di masalah suami istri, karena ini pertanyaan suami istri. Kalau seandainya kita pernah membuat suami atau istri kita sakit hati, kita harus tahu teman-teman, tidak cukup dengan minta maaf. Ada bekas dalam hatinya orang. Mungkin kita pernah buat salah, kita pernah menyakiti hatinya, bekasnya harus dihilangkan. Nggak bisa enggak. Jadi kita minta maaf ya, baik. Kira-kira apa yang masih mengganjal di hati kamu? Oh, saya masih merasa begini-begini, waktu itu kamu ucapkan kalimat ini. Baiklah, kalimat itu satu persatu, saya minta maaf ya, saya janji tidak ulangin kalimat itu. Ada lagi yang lain, 1, 2, 3, 4, 5, sampai clear. Nanti kalau clear ini, itu syaitan tidak bisa tunggangin untuk mengulangi masalah yang sama. Jadi bekasnya hilangkan, sehingga nggak ada lagi gitu. Jadi tidak cukup minta maaf ya, jangan kita, saya kan sudah minta maaf, sudah, kalau nggak mau maafin terserah. Ini sama saja. Ya. Artinya dia memperkeruh permasalahan, sudah salah terus merasa seakan-akan dia benar, nggak bisa. Ya, salah harus kita mengalah, memang apa boleh buat, gitu kan? Harus kita tahu masalahnya. Jadi hilangkan bekasnya, gitu kan? Ini penting sekali dalam masalah rumah tangga begini. Baik, kemudian dalam masalah rumah tangga teman-teman sekalian, jangan libatkan orang ketiga kecuali ulama. Ini sudah pernah saya titik beratkan. Khusus dalam masalah-masalah kita yang kita sedang hadapin, kalau umum ya, global kegiatan kita di kantor segala, kembalikan pada ahlinya. Kita punya masalah di administrasi. Baik, cari orang ahli administrasi yang bisa membantu kita memecahkan kasus itu. Jangan tambah OB misalnya. OB sudah cukup. Yang kita butuh ini akuntan. Panggil akuntan untuk kerja, gitu. Maka tepat pada tempatnya kan? Seperti itulah. Dalam rumah tangga begitu teman-teman. Seorang dai, seorang ustadz telepon tanya, ya, beritain saya begini, tolong apa jalan-jalan keluar agama, begitulah gitu.
Jangan libatkan orang tua, jangan libatkan apalagi teman-teman. Ada orang semua temannya satu kantor, semuanya tahu masalahnya, tetangganya semua tahu masalahnya. Saya mau cerita ya masalah saya, tapi jangan cerita orang ya. Misal hari ini, besok cerita sama fulan, saya mau cerita sama kamu, jangan cerita orangnya. Semua orang digituin. Orang pas dia lewat, orang, oh si fulan, masalahnya semua orang tahu. Ini teman-teman sekarang salah ini. Dan dia akan bingung sendiri karena setiap orang akan berikan ide seperti cerita yang ditangkap. Saya kalau cerita tentang masalah A misalnya, saya yakin di sini teman-teman, antum semua yang hadir ini, yang masya Allah jumlahnya sebanyak ini, itu pasti punya ide berbeda-beda. Kalau saya tanya pendapat, si fulan bilang begini, si fulan bilang begini, si fulan bilang begini, susah untuk menyatukan itu. Maka ini bahayanya kalau kita curhatnya pada orang yang bukan ahlinya, mereka akan kasih kita bukan jalan keluar. Kalau kita kembali ke agama, Allah akan kita akan dipandu oleh para dai dan para ulama ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu solusi terbaik. Itu solusi terbaik. Saya pernah kasih contoh kan, ada orang subhanallah cerai akhirnya gara-gara si perempuan ini setiap ada masalah sama suaminya telepon ibunya, telepon ayahnya. Dan dia pada saat sudah baikan sama suaminya, dia nggak cerita ke orang tuanya. Jadi orang tuanya cuma tahu buruknya terus. Satu waktu dia pulang ke salah satu kota di Jawa Timur, balik, subhanallah pas dia balik saya tahu kebetulan kasusnya. Akhirnya oleh orang tuanya ditahan, nggak bisa pulang lagi. Kenapa? Karena dia cerita, sudah tiba suami saya begini, suami saya begitu, segala macam diceritain. Baiklah. Akhirnya orang tua ayah bilang, kau sekarang nggak boleh kembali lagi sama laki-laki itu. Dia serba salah. Dia sebenarnya tadi cuma mau minta dukungan supaya suaminya dinasihatin oleh ayahnya. Tapi karena ini sudah menumpuk, selalu diceritakan, akhirnya ayahnya bilang nggak bisa, kamu harus cerai gini. Keluarga turun tangan semua. Akhirnya sudah sampai pada perceraian. Baru nyesal pada saat itu. Ini banyak sekali menjadi sumber permasalahan. Jadi jangan curhat ke sembarangan orang, teman-teman sekalian. Makin kita tutup masalah kita itu makin bagus. Allah Maha melihat kok. Kalau kita benar tadi saya bilang memaafkan, kalau kita salah kita minta maaf. Allahu a'lam. Mungkin begitu saya bisa kasih jalan keluar. Lebih daripada ini tentu saya tidak tahu karena saya tidak mengetahui masalah yang sedang dihadapin. Tetap kita doakan semoga Allah menyelesaikan masalah ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.